Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas JILS. Kali ini bersama dengan Kak Nabil, saya akan membahas mengenai bocoran UTBK TPS Bahasa Inggris. Jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa dalam TPS Bahasa Inggris di UTBK itu materinya itu didominasi oleh reading comprehension. Jadi perlunya memahami sebenarnya apa-apa saja sih tipe-tipe soal dari reading comprehension tersebut. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita lihat bersama seperti berikut ini. Jadi prinsip dasarnya teman-teman, ketika mengerjakan reading comprehension bahasa Inggris, yang pertama dilakukan ialah membaca pertanyaannya dulu, ya. Itu seperti itu. Itu hal yang berlaku dasar teman-teman ya. Nah, sekarang perhatikan untuk nomor 1. Di sini pertanyaannya berbunyi, according to Professor Schweitzer, examining people's blah 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 behind doing extreme sport can aid us in making sense of human. Jadi kalau kita lihat teman-teman, di sini itu dia ada dikatakan according to. Nah, kalau dia bilang according to seperti ini, itu artinya adalah menurut, ya. Nah, jadi pertanyaan according di sini bisa diganti-ganti. Apakah bisa diganti jadi based on, apakah bisa diganti jadi regarding, atau apalah intinya sama konsepnya bahwa di sini adalah menurut Profesor Schweitzer. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah untuk mengetahui soalnya seperti apa, kita bisa melihat dari opsinya. Opsinya di sini dia menggunakan kata-kata yang berbeda-beda, otomatis di sini juga soalnya bertujuan untuk menguji vocab kita atau kosakata kita sebenarnya. Nah, yang pertama dilakukan teman-teman ialah memahami dulu accordingnya seperti apa. Jadi dia menurut apa di sini. Kalau misalnya di sini dikatakan menurut Profesor Schweitzer, maka yang kita lakukan adalah dicari di mana sih Profesor Schweitzer pertama kali dimention di dalam teks. Nah, mari kita ke teksnya. Nah, sekarang perhatikan di sini ada beberapa paragraf dan disebutkan Profesor Schweitzer itu muncul di paragraf ketiga. Profesor Schweitzer mengatakan, artinya kita perlu memahami paragraf 3 ya. Nah, sekarang perhatikan dia bilang, Profesor Schweitzer said understanding motivation for extreme sport was important to understand human. Profesor Schweitzer mengatakan memahami motivasi dari olahraga ekstrim penting untuk memahami manusia. Jadi dengan memahami motivasi dari olahraga ekstrim itu kita bisa penting untuk memahami manusia. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini pertanyaannya dia mengatakan examining peoples. Artinya kan sama dengan memeriksa bla bla blanya orang atau memahami bla bla blanya orang. Di balik melakukan olahraga ekstrim dapat membantu kita memahami manusia. Artinya di sini dia sama ya dengan pertanyaan yang dengan teks yang ada di paragraf ketiga. Nah, sekarang titik-titiknya orang ini yang perlu kita cari. Di atas kan tadi dikatakan memahami motivasi, maka di sini sama juga examining people's motivation. Maka kita tahu bahwa di titik-titik itu akan diisi nantinya dengan motivation. Nah, artinya yang kita lakukan sekarang adalah mencari opsi yang kira-kira maknanya itu sama dengan motivasi. Nah, sekarang kita lihat dari error, excitement dan pleasure di opsi delta itu sebenarnya memiliki makna yang sama ya. Artinya adalah kesenangan. Dan itu tidak sangat relate dengan yang kita cari di sini motivasi. Di mana motivasi ini bisa membantu kita dalam memahami manusia. Artinya delta dan error itu sama. Lagi pula kalau di sini yang ditanyakan adalah kesenangan, kan tidak mungkin jawabannya dua, ya. Nah, sekarang Charlie di sini dikatakan adalah courage, di mana courage itu adalah keberanian. Apakah keberanian sama dengan motivasi? Tentu tidak ya, itu berbeda. Kemudian berikutnya adalah ada concern. Concern itu artinya adalah kekhawatiran. Apakah kekhawatiran sama dengan motivation? Ya, tentu beda ya. Nah, sekarang drive. Drive ini mungkin teman-teman sering dengar artinya adalah mengemudi, berkendara, mengendarai. Kan ya? Nah, ternyata drive itu artinya juga bisa berupa mendorong. Mendorong atau kalau kita cari sinonimnya itu sama dengan encourage. Ya. Nah, kalau dia mendorong berupa verba, sedangkan yang dibutuhkan di sini people's bla bla bla, otomatis yang dibutuhkan adalah noun, kata benda, maka mendorong ini kita bisa rubah menjadi dorongan. Artinya dengan memahami dorongan
seseorang dalam melakukan olahraga ekstrim bisa membantu kita memahami manusia. Maka yang paling tepat jawabannya untuk soal nomor 1 adalah Alpha Drive. Itu seperti itu ya. Jadi sangat gampang. Berikutnya kita ke pertanyaan kedua, ya. Perhatikan di pertanyaan kedua dia bilang, the author would apparently agree that the phenomenon of extreme sport and their participant discussed in the passage is similar to the phenomenon between. Nah, jadi kita di sini mencari kemiripan. Kita mencari kemiripan antara fenomena dari extreme sport dan partisipan. Berarti ada dua hal yang kita ingin cari, kira-kira extreme sport dan partisipan hubungannya apa sih? Nah, itu kalau dalam TPA sebenarnya konsepnya sama dengan analogi. Nah, sekarang kalau mau gampang mengerjakan analogi, simpelnya adalah buatkan kata penghubung. Apa sih yang menghubungkan antara extreme sport dan partisipan? Nah, kita tahu partisipan ini kan adalah orang-orang yang melakukan olahraga ekstrim ya. Berarti saya bisa bilang seperti ini. Olahraga ekstrim dimainkan oleh partisipan. Bisa ya? Atau partisipan memainkan olahraga ekstrim. Nah, sekarang kita cek opsinya. Apakah cocok kalau kakak bilang gigi dimainkan oleh dokter gigi? Tentu tidak ya. Tapi gigi itu diperiksa oleh dokter gigi. Kemudian Bravo, mainan dan siswa. Apakah mainan dimainkan oleh siswa? Salah ya, yang tepat adalah mainan dimainkan oleh anak-anak. Charlie, games and software developer, permainan dan pengembang software. Ini kurang tepat, maunya adalah game itu dikembangkan oleh pengembang software, bukan dimainkan. Padahal yang kita mau cari adalah kata dimainkan. Coba kita lihat delta, piano dimainkan oleh pianis. Bisa ya, karena pianis kan ini orang yang memainkan piano. Berarti fenomenanya itu sama dengan extreme sport dan partisipan. Maka kita tahu bersama bahwa nomor 2 jawabannya adalah delta. Jadi delta. Sangat gampang ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di sini dia menyatakan seperti ini. Oke, jadi ada pertanyaan dinyatakan seperti ini, ada pernyataan, baru ada lagi seperti ini. Jadi ada semacam dua kalimat yang dipisahkan oleh spasi. Saran kakak kalau dia modelnya seperti ini, baca dulu pertanyaan yang paling mendekati dengan opsi, ya. Atau bisa juga kita baca dulu yang di mana sih lokasi titik-titiknya berada. Kalau titik-titiknya misalnya ada di daerah sini, artinya kita baca daerah sini. Tapi kalau titik-titiknya daerah bawah, ya kita bacanya bagian bawah. Nah, ternyata titik-titiknya itu ada di bawah, maka kita baca di bawah, ya. Nah, sekarang dia bilang based on the statements above, if the research team had taken a theory-based approach, they blah 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 share details in the extreme sport participant experiences. Nah, setelah itu kita baca kalimatnya, kita harus mengguess kira-kira ini konsepnya apa ya di nomor 3. Nah, coba lihat lagi karakteristik opsinya dari alpha sampai error. Dia di situ menggunakan kata dasar yang sama ya, yaitu uncover. Ini saja bentuknya beda-beda nih. Ada misalnya alpha dia menggunakan will, ada B menggunakan would, ada apa lagi bermacam-macam, tapi kalau kita lihat semua memiliki kemiripan yaitu menggunakan kata uncover. Maka kita bisa tahu bahwa nomor 3 ini materinya adalah grammar atau pembentukan kalimat ya, aturan pola kalimat. Nah, berikutnya adalah setelah kita tahu grammar kan itu banyak lagi materi di dalamnya ya, ada tenses, ada pasif, ada causatif, ada conditional, ada subjunctive dan lain-lain. Nah, yang kita lakukan adalah perlu mencari kira-kira keyword. Karena kan setiap materi itu punya keyword. Jadi kalau misalnya ada keyword seperti ini teman-teman, maka kita tahu dia materi ini. Itu kan seperti itu ya. Nah, ternyata di sini dia menggunakan kata if, baru ada koma. Jadi if bla 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 bla, koma, d bla 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 bla. Maka kita tahu bahwa dengan adanya kata if, dia itu materinya adalah conditional sentence ya. Kalimat pengandaian. Tentu materi kalimat pengandaian ini sudah diajarkan di sekolahnya dan juga di tempat les ini sudah diajarkan, jadi seharusnya tidak ada masalah berarti. Nah, sekedar disclaimer sebelum kita melangkah lebih jauh bahwa tidak semuanya conditional sentence itu perlu if ya. Kalau mau menjadi kalimat, siapa tahu nih pembuat soalnya misalnya
menggunakan provide that atau menggunakan unless atau bahkan dia tidak menggunakan itu sama sekali, dalam artian dia menginversi kalimatnya, artinya dia bawa misalnya word-nya ke depan atau dia bawa had-nya ke depan. Itu sangat mungkin dan itu akan menjadi tantangan kalau kita tidak paham keseluruhan materinya. Jadi kakak sarankan untuk membaca kembali lagi materi conditional sentence. Nah sekarang karena di sini dia ada titik-titik, otomatis ada yang kalimat utuh dan ada kalimat rumpang. Nah, karena di sini dia sama, maka yang dibicarakan ini bukan lebih ke makna, tapi lebih ke strukturnya. Nah, coba kita lihat, kakak coba tuliskan sedikit conditional sentence. Conditional sentence kita tahu ini kan ada 4 tipe ya, ada tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Type 0, type 1, type 2, dan type 3. Nah, sekarang semua conditional sentence itu teman-teman memiliki yang namanya if clause, dan memiliki yang namanya main clause. Di mana ketika if clause mendahului main clause, maka kita perlu menggunakan tanda koma. Makanya kenapa ada koma di sini teman-teman? Karena dia ada if-nya di depan. Coba if-nya di belakang, maka dia tidak perlu menggunakan tanda koma. Nah sekarang, if clause itu kita tandai dengan adanya kata if. Jadi kakak tuliskan if semua. Nah itu seperti itu ya, jadi ada if-nya. Kemudian kalau dia tipe ke 0 itu gampangnya adalah dia simple present, SES, akan ketemu lagi dengan simple present, SES. Ya, nah itu tipe 0. Jadi sama antara bentuk if clause dan main clause-nya. Kalau dia tipe pertama, itu dia itu dia simple present, subject verb 1, SES, akan dibalas dengan simple future, berarti pakai will plus verb 1 atau be. Kemudian yang kedua adalah if, karena dia tipe kedua, maka nanti dia pakai kata kerja kedua atau biasa disebut sebagai bentuk past. Ya, subjek ketemu kata kerja kedua atau were. Jadi dalam conditional tidak ada kata was ya, jadi langsung were. Dibalas dengan past future juga. Jadi will nanti kita rubah jadi would. Subjek plus would plus verb 1 atau be. Kemudian yang ketiga adalah karena dia tipe ketiga, maka dia pakai kata kerja ketiga. Nah, sebelum ada kata kerja ketiga kan harus ada had ya. Karena dia perfect, jadi had plus kata kerja ketiga atau been. Maka nanti dibalas dengan past future perfect juga. Jadi would, toh pakai have, lalu kata kerja ketiga atau been. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah punya bentuk formulanya, yang kita lakukan sekarang adalah memasangkan kira-kira soal ini tipe keberapa ya? Tipe 0, 1, 2, atau 3. Ternyata saat kita lihat di sini dia menggunakan had taken, di mana had taken ini adalah kata kerja ketiga. Maka dia sangat mirip dengan kata kerja yang ini. Sangat mirip dengan conditional tipe ketiga. Maka di sini dia had kata kerja ketiga, nanti berpasangan dengan would have dan kata kerja ketiga, maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah error. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah error, would have uncovered. Itu seperti itu. Delta salah, dia tidak pakai have. Charlie salah, dia pakai will. Bravo salah, dia tidak pakai have. Alpha salah, dia pakai will. Nah, itu seperti itu. Gampang bukan? Jadi sudah ada 3 nomor nih yang kita bisa jamin pasti benar ya. Jadi selamat belajar teman-teman, semangat ujiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.